Ya, pada malam ini kita akan menjelaskan tentang nanti di sekolah ya, atau kalau sudah mengajar ada namanya tes validasi untuk butir soal. Ya, yang itu bisa dilakukan dengan statistik yang namanya korelasi poin serial yang apa? Halnya sudah saya sampaikan ke Antum ya. Nah, untuk teknik korelasi poin serial ini yaitu adalah sebuah teknik yang menggabungkan dua data ya, satu data kontinu, satunya data discrete. Data discrete itu apa? Data discrete itu data seperti data nominal, ya. Benar atau salah ya, benar itu data nominal, besar kecil, terus kemudian panjang pendek tua muda ya, seperti itu. Nah, tapi ini sementara saya kecil, Ustaz. kenapa suaranya kecil banget ya? Iya, Iya, Ustaz. teman-teman bilang suara kecil, tapi suara itu kok jelas banget terdengar. Dari mic headsetnya mungkin Ustaz yang agak kurang. Ya, sebentar. Kalau ini bagaimana? Halo? Coba sih, mic line in. Oh ini paling ya. Ini saya besarkan mikrofon. Ini belum jelas, mahasiswa? Belum jelas? Halo, ini belum jelas? Halo? Alhamdulillah udah jalan. Alhamdulillah, Ustaz. Jelas ya? Nah, Oh, ini jelas. Ya wes. Oke. Ya wes, alhamdulillah. Wes, alhamdulillah. Ya, saya ulang lagi ya. Pembahasan kita pada malam ini adalah tentang poin beserial. Poin beserial itu apa? Untuk nanti kalau antum nanti mengajar, antum akan membuat butir soal. Nah, butir soal tadi itu tidak semuanya bagus, ya, tidak semuanya valid. Nah, akan diuji kevalidannya dengan menggunakan teknik korelasi poin beserial. Nah, untuk itu nanti kita akan mengenal beberapa rumus ya. Satu aja rumusnya, dan ini rumusnya juga tidak susah ya, gampang. Sudah saya sampaikan ke ini ke grup ya kemarin, tapi belum saya lihat, belum saya siapkan di sini. Kayaknya ini saya coba menawarkan ya, ini coba kita bahas ini aja dulu. Soal kemarin ya, nggak apa-apa ya. Soal kemarin kan kita sudah ulangan UTS, tapi coba kita bahas biar untuk biar untuk belajar. Coba kalau kemarin soalnya belum saya share screen ya. Belum saya share screen.
Oke. Ya, ini soal yang kemarin. Coba saya tampilkan di apa itu? Besarkan dikit ya. Ya gini ya. Kemarin sebutkan 3 jenis data menurut Anas Sudiono dan berikan contoh masing-masing. Untuk nomor 1 ini, jenis data menurut Anas Sudiono ada 3 ya, data nominal, ordinal, dan interval ya. Sebenarnya ada 4 data yang terkenal di dunia, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Tapi yang interval dan rasio dijadikan satu, yaitu interval. Untuk contohnya yang nominal yaitu tadi itu ya, besar kecil, tua muda, kaya miskin, desa kota ya, benar salah gitu ya, panjang dan pendek, itu yang nominal. Kalau ordinal itu nanti misalkan data bertingkat apa, seperti angka misalkan ya, angka 1 2 3 4 5 atau dibalik ya, 5 4 3 2 1, itu contoh data ordinal. Atau nanti ketika kita membuat kuesioner ya, ada sangat setuju, kemudian setuju, kemudian kurang setuju, atau nanti terakhir tidak setuju, atau mungkin bisa dibuat lagi sangat tidak setuju. Atau mungkin contoh lain misalkan apa, misalkan kuesioner, apakah mahasiswa sering ke perpustakaan ya, jawabannya bisa selalu. Nanti yang agak ke bawah sering ya, sering itu di bawahnya selalu. Kemudian kadang-kadang, banyak lagi tidak pernah gitu ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Kemudian itu yang ordinal. Yang interval itu seperti contoh misalkan nilai UTS, nilai UAS, berat badan siswa, tingkat badan siswa ya. Itu berarti dia adalah contoh untuk apa, data interval atau rasio, tapi disebut interval saja. Nomor 1. Nomor 2 ini ya, ini nomor 2 ini bisa kita bawa kemana ini, ke Excel ya. Kan saya bilang ini boleh pakai kalkulator, boleh pakai Excel ya, kemudian difoto hasilnya. Saya tidak memasalahkan antum pakai apapun, karena sudah dimudahkan ya, ada Excel, ada kalkulator, kenapa kita harus susah-susah gitu kan. Jadi kalau misalkan mencari minnya, berarti harus ditambahkan dulu ya. Jadi kalau misalkan ini kita bawa ke Excel, ada Excelnya di sini. Nah, ini ada Excel ini. Ada Excel. Coba yang baru, home, yang baru. Oh, ini enggak ada. Ini baru, coba ini ya. Ini baru seperti ini ya. Aja di sini untuk di copy, di paste. Nah, ini datanya ya, masih saya. Oh, datanya banyak nih. Satu ini nggak pakai, tadi nomor sana satu. Nah, ini berarti, oh, kok hilang? Paste. Kok hilang semua? Kenapa? Soalnya nyambung jadi satu itu, Ustaz. Oh, jadi satu ini. Oh, ini nggak terpisah ya? Iya sih. Satu, Ustaz. Oh, gini. Iya ya. Oh, berarti dibawa ke ini dulu berarti. Bawa ke... Nggak bisa tuh di copy Nggak bisa ya? dulu ya. Kemarin Dipencet kebanyakan terus yang di atas itu apa, Ustaz? Itu bisa Jadi? yang di atas, Ustaz. Itu yang apa? Yang kolom di atas, Ustaz. di Ini? FX Ustaz. FX-nya mana? Antum Sini? pencet dulu tadi yang satu ini. Ya, Ini? di situ nanti dihapus, Ustaz. Pencet dulu terus. Pencet dulu yang satu, Ustaz. Ini? Atau Pencet hapusin satu? tadi, Ustaz. Ya, itu. Ini? Oh, ini. Ya, Ustaz. Dihapus dulu ya. Delete. Baru bisa. Oh, bisa nih. Oh, bisa ya. Tapi juga ini ya, juga apa? Oh, jadi satu ini ya, sama aja ya. Coba sih bisa nggak di copy tapi yang beda. Coba saya di copy tapi beda. Di copy yang beda itu gimana? Coba sih. Copy lagi, tak copy lagi. Saya apa ini? Oh, sampai sini.
Tak copy lagi, tak tampilkan lagi. Ini di sini Mas. Pak ke sini. Coba gini ya. Mau nggak? Mau nggak mau? Gini. Tak mau juga. Tak pernah ini. Saya nggak mau. Ya wes di manual aja gitu ya. Kalau manual selesainya lama ini. Coba ke Word-nya dulu. Nah, ini Word-nya. Oh, ternyata nggak mau ya kalau di banyak gini ya. Ini berarti bisa ini berarti juga Notepad sebenarnya ke Notepad ya. Coba saya copy. Saya cari Notepad di sini. Mudah-mudahan ada. Di mana itu? Berarti itu di all ya, all. Terus aksesoris ya. Ini paling di sini. Nah, mungkin mau di sini. Kita ke sini dulu. Paste. Nah, ini kayaknya sudah satu-satu kayaknya ini. Coba tapi dia mulainya di mana ini mulainya? Mulainya di mana? Aksen manual aja Ustaz. Maksud manual? Walau malah khawatirnya kepanjangan. Coba masih seperti. Nah, ini tak bawa ke pad ini mungkin dengan pad ya. Jadi lebih terakhir 99 apa betul ya? Coba sih copy lagi. Nah, kemudian saya bawa ke Excel. Kalau nggak bisa seperti manual. Kalau nggak bisa seperti manual. Nggak bisa ya, nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Ya mana aja gitu. Tapi dipendekkan dulu biar kecil ini ya. Pendekkan dulu. Nah, ini yang masuk ini. Sebentar, ada yang masuk tadi. Dipendekkan. Berapa nih? Pakai rumus ya. Pakai rumus di sini. Yang home. Kemudian yang ini format. Yang ini pendekkan aja. Jadi misalkan cuman 3 aja coba atau 2 atau 3. Oh, nggak mau juga Mas ya. Ya wes. Tapi saya maksudnya kalau manual itu berarti satu persatu apa itu mengetiknya. Cuman saya khawatirnya oke ya berarti 60 70 69 61 gitu ya. 60 70 69. Antum lihat di kopian Excelnya itu Ustaz. Gimana? Lihat kopiannya di Excel, nulis manualnya tuh kan ternyata ada kopian tuh di Excel. Di Excel lah. Sebentar, ini ada Excel. Bentar. Saya nggak bisa kursornya. Ini, mana? Antum paste dulu Ustaz. Nih. Apa enggak ya coba ya? Di apa aja ya coba ya? 60 70 69 ya satu ini dulu. Alhamdulillah ya enggak apa-apa. Nanti kami sebutin aja Ustaz. Bagus. Anda punya ini? Anda punya apanya? Ada Ustaz. Ada ya? Kan filenya kemarin di grup. gini, Zat. Oh iya sih. Oh iya sih. Lupa saya. Di grup kan sudah disebutkan ditulisnya. Iya sih. Ayo coba 60 70 69 69 61 75 iya sih 75 62 62 56 lanjut 43 43 72 94 94 72 lagi 72 lagi lanjut 63 71 lanjut 74 Afwan Ustaz, 63 Ustaz. Bukan 62 Ustaz. 6 ini 63 Nah, 63 72 74 74 6 coba sudah terus
58, 58. Lanjut. 70, 70, 75, 75, 76, 76, 83, 83, 68, 68, 60, 60, 68 lagi Ustaz. 68 lagi, 50, 50, 64, 64, 65, 65, 71, 71, 80, 80. 59, Apa? 80-nya keliru. 80, 59, 59, 67, 67, terakhir 99 Ustaz. 99. Gini ya. Saya pikir antum tinggal ngopi gitu, enggak bisa ternyata ya kemarin ya. Ya sudah, kalau gitu sudah gini aja, berarti pakai formula gitu aja ya. More function, mau pakai kalkulator boleh, tapi kalkulator ribet ya, panjang, tambah. Ini kan gampang kali ini. Pakai average ya. Yang penting pokoknya antum sudah paham cara menggunakannya gitu aja. Kan tujuan saya kan alat sudah ada, kenapa kita harus susah gitu loh. Nah, ini gini, udah. Oke. Ya, gini ya. Ya, ternyata ini 68 ya, rata-rata. Bisa rata-rata. Oke, kemudian mediannya. Mediannya antum juga bisa cari di sini ya, ada di sini mediannya. Kalau nyari mediannya. Median. Semoga ada. Saya belum pernah menggunakan yang ini. Pakai ini. Median. KLMN. Ini median ada ya. Median berarti di klik aja. Nah, kemudian kita tadi. Kalau yang cara kita itu kita dari rendah ya, dari nilai terendah ke tertinggi atau dibalik, dari tinggi terendah, kemudian diklik gitu ya. Tapi ini kayaknya otomatis ini sudah. Nah, ini 68,5. Loh, mediannya kok ini sama? 6. Sama Ustaz. Memang sama Ustaz. Kalau data sama itu ada namanya istilah di statistik. Itu namanya distribusi normal. Kode sama di statistik. Iya Ustaz. Ya. Ya, itu justru data yang bagus kalau antum misalkan mengambil data kita tidak sengaja ya. Ini saya juga membuat soal juga tidak sengaja juga ini. Terus ternyata mediannya sama. Nah, itu berarti antum bagus, datanya bagus. Oke, sekarang tinggal modusnya. Ya, ini semoga teman-teman tidak ada kesulitan ya. Yang mengerjakan kemarin semoga tidak ada kesulitan. Karena tujuan kita kan gimana cara gampangnya ya. Tujuan kita kan nanti kalau penelitian gampangi mengerjakannya itu gimana. Jadi bukan untuk kita mengetes, bukan untuk saya ngetes kemampuan antum dalam pembelajaran matematik ya, bukan ya. Karena tujuan kita bukan itu, antum bukan jurusan matematik ya. Jadi tujuan saya bagaimana kita paham nanti, tidak lupa. Kalau lupa dikit tidak apa-apa lah. More function, statistik, modus. Kemarin waktunya Ustaz. Waktu kurang panjang. Kita kan ngopi dari awal lagi, Zat. Nah, Ustaz. Tadi Tadi kita dulu Ustaz. Berarti ini harus diantisipasi nanti kalau UAS ya. Iya. Iya. UAS. Iya wes. Saya kan kemarin saya melihat kemungkinan data, kemungkinan kesulitan jaringan, ya pengiriman jawaban. Saya pikir ya sudah, kalau nggak berhasil diisi akad ya silahkan kirim ke WA gitu aja. Saya pikir gitu, WA saya gitu. Alhamdulillah banyak sudah terkirim semua. Mudah-mudahan. Jadi itu jenenge nanti ketika antum mengerjakan skripsi juga gitu ya. Kayak gitu. Jadi artinya itu enggak masalah mau mengerjakan skripsi mau cepat atau lambat enggak masalah. Yang penting ketika deadline sudah harus maju, nah itu sudah disiapkan.
modus mana ada modus MM KLMM MMM ini mode ya, modus mode. Tapi mode yang mana? Single atau multi ya? Sebentar. Saya tidak apa nih. Modus itu yang sering muncul. Coba yang single atau multi. Coba saya ambil single ya. Sambil single. Single atau multi. Kalau single berarti cuma satu muncul modusnya. Kalau multi banyak. Tapi ini kayaknya cuma satu modusnya. Berapa ini? 60. Ya, yang sering muncul 60 ya. 61 kali. Berapa sih 60 munculnya? Oh ya, ini ada 61 kali. Ya, ada lagi juga nih 2 kali. Ya, 2 kali ya. Enggak ada yang lain, cuman enggak ada kan? Cuma 60. Bagian juga ada 2 kali. Ustaz. Bagian Ada, ada lagi. Nah, Kalau ada lagi enggak apa-apa. Berarti bisa 2 modus, bisa 3 modus. Kalau 2 modus namanya bimodus. Ada berapa? Saya tak kalau kita tulis saya. Berarti pakai modus yang tadi ya, pakai modus yang tadi yang apa itu? Multi berarti ya. Oh gitu. Modus yang multi berarti. Berarti modusnya lebih dari satu. Ini yang multi ini. Kalau ini kan single, yang berarti yang multi. Coba, berarti muncul lebih dari satu. Multi. Ayo. Ayo kemana? Nah itu beberapa dia. Banyak tadi ini. Saya tak ulang lagi ya. Ada beberapa ini. Multi sebentar. Tapi tadi muncul banyak, enggak hanya ini. Sebentar. Saya coba ya. Jadi antum boleh menjawab salah satu aja, udah nggak masalah. Antum jawab salah satu, nggak mampu. Ini ada tadi modus. Ini multi ya. Coba antum lihat ya. Tadi di kotaknya di Windows-nya itu udah jawaban ini. Nah ini kan? Ada 60, 70 ini ya. 75 gini. Sebanyak ini kan? Iya. Ya, kalau mau dipanjangkan bisa ini. Mungkin kalau dipanjangkan ini muncul. Oh, enggak muncul ya? Cuma satu munculnya di sini. Ternyata cuma satu. Terus di datanya banyak. Yang apa ya? Jadi antum tulis salah satu. Saya anggap sudah mungkin benar. modus data tunggal sama data kelompok kali Ustaz. Multiple. Enggak. Bukan. Tadi ada di situ muncul kok, ada 60, 75. Enggak. Berarti tetap data tunggal. Cuman dia tuh banyak modus, multi modus. Kalau 2 namanya bimodus. Gitu ya. Jadi berarti dia lebih dari 2. Tadi ada beberapa. Ya ini kan data statistik kan seperti itu. Kebanyakan tetapi di perhitungan nanti kalau antum skripsi enggak ditanyakan, tidak dipermasalahkan. Modus itu sering means ya, median itu median mungkin masih sering. Kalau median kan untuk menghitung rata-rata. Jadi hubungannya dengan min. Tapi kalau modus enggak, jarang. Kemudian nomor berikutnya ya. Nomor berikutnya ini adalah ini. Kalau pakai rumus ini ya. Ini range apa range? Rata-rata. Bukan rata. Range bukan rata-rata. Ayo apa kemarin di Anas Sudiono mungkin belum saya jelaskan ya. Kalau kita membuat data kelompok yang gitu ya. Jadi kalau membuat data kelompok itu ada namanya data tertinggi dikurangi data terendah. Jadi kalau kita mencari range ya, ini ya, berarti range-nya mana range-nya? Tertingginya berapa? 86. Terendahnya 52. Berarti 86 dikurangi 52 gitu. Berapa berarti? 86 kurang 2. 34. 34. Ya, range-nya. Ada yang benar? Benar, ada yang benar? Alhamdulillah Ustaz. Ada yang nggak ngerti ya jawabannya. Ini jadi range-nya ini tertinggi dengan terendah ya. Jadi jangkauan bahasa Inggris ya, range. Kalau antum pernah dengar TNI AD ada namanya ranger ya. Ranger itu pasukan apa itu? Pemukul mungkin ya untuk di tentara itu, ranger. Kalau pernah dengar film Power Ranger itu nilai tepi bawah interval ke-1, ini interval ke-1. Interval kedua, ketiga. Nilai tepi bawah berapa berarti?
52 dikurangi setengah berapa? 51,5. Nah, ada yang benar ya? Betul ya? Alhamdulillah. Banyaknya interval, banyak interval. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Ustaz. 5 betul, banyak interval 5. Kalau ini panjang kelas interval, ayo. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Berarti berapa? Tuh? 7. Beda ya. Jadi kalau yang banyaknya interval 6, 5, 1, 2, 3, 4. Kalau panjang interval 7. Nilai tengah interval ke 3. Mana 3? Ini. Antara 66 sampai 72. Berapa? Berapa? 69 ya? Nilai tengahnya. Berapa? 66 sampai 72. 69. 69 ya, yes, betul 69. Kemudian ya, jadi ini berarti nilai tengahnya sama dengan 69. Ini banyak intervalnya dari 7. Ini kok 75. Kemudian panjang intervalnya baru di sini 7 ya. Nah, kemudian frekuensi pada interval ketiga. Loh, ada yang tanya ke saya. Loh, Ustaz, itu kan sudah ada. Loh, ya sebutkan sudah ada. Berapa frekuensinya pada interval ke 3? Berapa? Ini. 12. Berapa? 12. Ya, kan apa juga perlu tahu disebutkan datanya. Karena itu apa harus dimunculkan karena ditanyakan kalau pas kita menghitung modus ya, menghitung modus kan juga pakai interval. Terus panjang batas atas interval kedua. Ini interval kedua. Batas atasnya berapa? 65,5. 65. Ya, bukan tepi atas ya. Jadi batas atas bukan tepi atas. Kalau tepi atas berarti 65 tambah setengah. 65 tambah setengah tepi atas. Nah, ini kemudian frekuensi kumulatif pada interval ketiga. Mana interval ketiga? Ini frekuensi kumulatif berarti apa? 19. Ditambahkan semua. Ya, 12 tambah 7 ya 19. Masya Allah. Kalau ini bisa optimis ini berarti nanti yang UAS juga insya Allah tidak ada kesulitan ya, sama aja kok. UAS tapi ini saya harus mikir-mikir nih karena saya akan meminta antum menghitung korelasi dan komparasi seperti yang kemarin menggunakan tabel T dan tabel R ya. Tapi yang tabel R sudah, tabel T-nya habis gini saya ajarkan ya untuk komparasi habis gini. Saya mikir waktunya juga nggak boleh terlalu panjang. Insya Allah ya, saya coba carikan soal yang angkanya sederhana. Kemudian ini dari data nomor 3 hitunglah means. Nah ini means. Meansnya berarti di mana alter-tanya? Berarti dicari jumlahnya, berapa jumlahnya ini? 2 tambah 5 tambah 12 tambah 7 4 gitu kan? Di sini coba sini ya, coba kayak gini. Nah ini. Berapa sih? 30. Oh ini bisa nih, ini bisa ditambah. Bisa tambah nggak ini? 30. Ya sebentar, ini saya coba tambah ya. Loh, kok tadi nggak mau yang ini? Berarti taruh sini ya berarti ya. Saya coba sih mau ini. Iya, terus. Loh ini bisa, kok tadi nggak mau? Aneh. Ini 30 sudah. Terus berarti tengahnya berapa? Tengahnya n per 2-nya berarti 30 per 2-nya berarti 15. Ya, 15 berarti di mana ke 15? Di sini. Ya kan? Interval 3. Di interval ketiga betul. Kemudian kita cari tepi bawahnya. Jadi tepi bawahnya. Tepi bawah berarti apa? Bukan batas bawah ya. Tepi bawahnya berarti 66 65,5 betul. 65,5. Saya pakai titik ya, ini di sini belum di bahasa Indonesia kan, jadi masih 65,5. Kemudian tadi n per 2-nya, n per 2 jadi n dibagi 2-nya tadi berapa? Ini nggak saya kasih sama dengan, jadi bukan rumus ya. Berarti di sini tadi adalah 30 dibagi 2 berarti 15. Nah, kemudian
frekuensi ditemukannya kelas interval di sini ya, ditemukannya means ya. Jadi frekuensi I, FI namanya. FI frekuensi ditemukannya nilai tengah atau rata-rata. FI ya, di sini berarti nilainya sama dengan 12. Kemudian frekuensi kumulatif. FK-nya berapa? 19. Enggak, frekuensi kumulatif cuma ini aja. 9. Enggak, 7. 7. 6 Iya, iya. 7 maksudnya 7 ya. Maksudnya 7 salah bicara. Oke. 7. Kemudian I ayo tadi I panjang kelas intervalnya. 7. 7 juga. 7 juga sudah. Yes ya. Sudah. Nah, ini saya mau ambil rumus, ada enggak nih di sini rumusnya? Saya enggak tahu ini. Kita punya ada di sini enggak? Rumus untuk yang ada enggak nih ya? Coba ya. Saya coba cari, ada enggak? Ini apa ini? Oh, ini rata-rata. Oh, ini ada nih. Median. Min. Minnya mana minnya? Ini median. Oh, ini ada RX sih. Enggak ada. Minnya mana minnya? Sebentar, ini keliru. Ini kita nyari apa sih? Kayaknya keliru nih. Coba ayo. Apa? Median, Ustaz. Min. Oh iya, nyari median ya. Iya, bukan nyari min, bukan nyari median ini. Bukan nyari min, nyari median. Min median juga. Iya, betul. Saya nyari median berarti. Berarti gini diambil aja kalau itu rumusnya tadi. Itu rumusnya diambil aja. Nah, ini diambil aja median. Ini ya. Ini diambil aja. Copy ke mana tadi? Pak ke sini ya. Biar jelas maksudnya. Nah, ini jelas. Sama dengan dulu ya. Sama dengan dulu sini aja. Oke. Terus tepi bawah ini tadi ya. Diklik ini ya, klik aja. Nah, diklik aja, ditambah ini dalam kurung ya, dalam kurung 15 dikurangi 7 dalam kurung dulu ya. 8. Ya, langsung 8 dah. 8 langsung ya, langsung aja ya. Sudah bisa kok ya, 8 langsung, 8 dikali berapa ini? I-nya 7 ya, I-nya 7, terus FI-nya berapa? 12. Oh, harus dikali sisi. Harus dikali. Dikali bintang dulu ya, kali 7, baru dibagi dengan 12 garis miring. Yang karena beda ya, ini baru dibagi dengan FI-nya ya, FI-nya di sini adalah 12. Nah, sudah. FK-nya bukan 9 ya? FK-nya? Bukannya 9. 2 tambah 5. Frekuensi, Ustaz. Kan frekuensi kumulatif, Ustaz. Iya kan, ditambahkan 2 tambah 5. Mana, Ustaz? 6 2 tambah 5 7. Ya. Ya 7 lah, ya 7 ya. Ya benar ya 7. Tapi di sini akhirnya berapa? Tengahnya tadi berapa tadi? 15 dikurangi 7 8 ya. Oke, sudah ya. Kalau gitu ini tak klik ya, udah ketemu di sini mediannya. Tak mau. Nah, ini 70, di sini ya. Jadi antara 66 sampai 72 mediannya. Kalau nyari minnya pakai tengah ya. Pakai nilai tengah ya. Kalau mencari minnya pakai X tengah. X tengahnya berapa ini? X tengahnya ini berapa tadi? Tadi tambah 3 ya. Berapa ini? 5 berapa? 55 tambah 3. 5. Ini 62. Ya oke, ini 69. Oh, bisa alhamdulillah. Berarti 76.
Iya yang Afan ya. Kok ada yang masih kesulitan? Saya juga heran. Beberapa dari mahasiswa ada yang kesulitan, tapi ya sama aja. Saya juga 83. 83. Ya, saya dulu pernah di ada anak semester kakak antum udah lulus balik sekarang datang ke saya enggak bisa. Ya, ini matematika ya apa ini kita nggak suruh ngapakan perkalian ya sudah ada alatnya semua. Wis sudah ya. Habis ini nih berikutnya apa? Frekuensi kali nilai tengah ya. F dikali xt ya titik ya kalau kali titik ya titik xt nilai tengah nih sama dengan dulu sama dengan klik aja ya 2 diklik aja kemudian bintang dengan 55 nah, sudah di enter sudah ya. Nah ini kemudian ditarik ke bawah sudah itu hasilnya sudah kemudian dijumlahkan ya ini ya jumlahkan di sini ini kok tidak terubah aja nih. Nah, wis apa? Wis kemudian dijumlahkan di sini ya pakai auto sum. Tak kasih kotak biar bagus. Tak tengahkan. Untuk mau ini. Nah, di sini pakai auto sum biar muncul jumlahnya. Nah, itu sudah ketemu. Ya, sudah. Ketemu terus dibagi dengan apa? 30 ya, sudah ketemu ya. Berarti rata-ratanya kita cari sini aja. Rata-ratanya sama dengan kok atas rata-rata. Oke. Sama dengan ini klik aja ya. Dibagi dengan 30. Ini ya sudah di enter. Ayo tanya 70,4. Nah, ini juga mirip ini ya. Biasanya min dengan median mirip itu berarti bagus. Biasanya distribusinya bagus. Kemudian tinggal nyari modus. Modus berarti gampang ya. Modus itu sering muncul ini 12. Tapi bawahnya sama ya. Nah, kemudian yang dicari adalah nanti D1 dan D2 ya. D1 itu berarti selisih dengan frekuensi yang di atasnya, D2 ada frekuensi dengan frekuensi yang di bawahnya. Sebentar coba saya cari dia ada nggak di rumus di Excel yang satunya ini. Modus. Oh, nggak ada ya. Oh, ada ya, ada. Nggak ada modus min median. Enggak ada. Coba saya cari yang lain. Mungkin ada. Modus. Oh, enggak ada ini malah. Enggak ada. Jadian aja apa? Ada Ustaz itu tuh. TB Mana? mod itu. Mode. Ya, sampai- Iya. Oh, iya. ini iya sih. Ini Ya. sih. Ini ya sih. Copy. Sini. Modusnya ditaruh sini aja. Modus dibesarkan biar kelihatan. Oh, kalau mau. Ini berarti pakai ini ya, pakai ini. Mintanya jangan 12 biar tetap besar. Ini. Nah. Tapi bawah ini sama ya. D1 itu berarti selisih dengan ini, dengan 12 dengan 5. D1 selisih 12 dengan 5. Berarti selisihnya 12 dengan 5 berapa? 7. Oke, kemudian selisih berikutnya 12 dengan 7. Yang di duanya berarti 5. 5. Ya. Kemudian kita hitung aja di sini ya, modusnya. Mode. Sini sama dengan berarti sama dengan tepi bawahnya sama ini, klik ya. 65,5 ditambah
ditambah ya ini D1 berarti tadi 7 dibagi dengan 7 tambah 5 12 ya 7 tambah 5 12 bagi 12 sudah kemudian di enter. Nah itu 66, berarti di antara ini Dikali ya. I, Ustaz. Ya apa? Dikali interval. Oh iya sih. Intervalnya belum Interval. Ustaz. Belum ya apa. Gak apa Ustaz, langsung dikali aja. Nggak bisa, harus dibuat rumus dulu. Harus bentar. Harus dikurung. Kalau mau dikali, dikalinya di sini, dikalinya di tujuhnya ya, dikalinya di tujuhnya. 7 dikali, ya betul. Saya nggak. Intervalnya tadi juga 7 ya. Intervalnya juga 7 ini kan. Nah ini kan. Cek 7 aja. Baru gini baru benar. Baru di. Ya. Berapa ini? 69. Itu baru benar. Ya itu. Alhamdulillah. Berarti banyak yang benar ya. Alhamdulillah. Berarti saya kalau menjelaskan tidak terlalu cepat. Saya khawatir kalau saya terlalu cepat itu tidak bisa mengikuti. Oke, lanjutnya berarti nomor berikutnya. Ini gampang ini ya. Ini gampang ini. Cuman tadi itu harus didikte. Didikte ini saya ini. Ya, didikte ini. Coba. Didikte ya, antum bisa didikte ya. Sebentar kok ini ya. Ada yang bilang apa ini? Simpangan baku ya. Simpangan baku itu sama dengan standar deviasi ya. Simpangan baku itu sama dengan standar deviasi. Oke. Saya pak ke sini. Ini mau nggak ini? Nggak mau Pak ya. Ini gambar berarti ini yang ingin saya copy ini gambar berarti ya. Gak apa-apa Ustaz, antum tulis aja di bawahnya Ustaz. Iya. 7263. Sama kayak tadi Ustaz, bisa didikte Ustaz. Iya. Gak apa-apa, itu 72 udah ada contoh di atasnya. 63 ya, cuman penglihatan saya tidak sebagus antum ya. 74 kemudian 58 sama toh? Beda kan? Beda dengan atas kan? 70 pasti sama. 70, Beda, 75, iya, orang sumbernya beda. 75, 76, 76, 83, 83, 68, kemudian 60, 68 lagi, kemudian berapa tadi? 50, 64, 65, 64, 65, ya Afan, 65, 71, apalagi 80, banyak juga, 80, 59, 67, terakhir yaitu 99. Oh iya sama ya. Ternyata sama. Coba dihitung berapa datanya nih. Pas salah kok datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 20 berarti. 20. Coba benarkah ini 20? Berapa ini? Kok 1, 2, harus pas, gak boleh selisih. Oh betul, pas, gaul betul. Kita nyari apa itu? Apa tadi itu? Standar deviasi. Pakai yang ZFP. P, betul, yang ini. Hati-hati. Karena memang beda ya. Ini kita blok yang ini 72. Nah, sudah dapat sini. Itu ya, yaitu 10, 10,2
204. Nah, wis. Sini ya. Oke, ini berarti ini bisa di-share nggak ini coba? Bisa di-share nggak ini? Kok ini aja tadi? Tadi yang ini nggak disebutkan loh. Oh, ini nggak disebutkan ini ya. Oh, ini. Ya wis, sudah. Nggak apa-apa. Ya, ini sudah selesai. Tapi kalau saya kerjakan tadi berapa jam? 1 jam ya? Lebih ya? Ya karena dipikir bareng-bareng jadi lebih cepat. Ya wis. Iya, Zak. Jadi ini saya belum masukkan nilai ini. Saya harus dimasukkan nilai ini. Masih saya merecord ya, ada yang masih di WA, ada yang masih di di Telegram macam-macam. Ya. Jadi saya masih harus mengumpulkan dulu. Mungkin batas akhirnya hari Jumat. Ya semoga lancar lah saya bisa mengumpulkan. Amin. Ya. Kira saya masuk ya. Jadi ini kalau saya masuk ke pembahasan tadi tentang poin besar ya, wah, kemalaman ya, udah panjang ini. Soalnya mau menjelaskan nggak mungkin putus. Mending kalau kita jelaskan dari awal sampai ending ya, satu siklus. Jadi nggak sampai putus tengah jalan gini. Jadi Afan mungkin kurangnya sampai sini aja dulu. Ya, tadi saya juga sudah inginnya menjelaskan, tapi waktunya ternyata tinggal beberapa menit. Sama minta ini ya dibantu untuk apa? Untuk share screen untuk apa itu? Presensinya ya. Presensinya. Ya, saya minta maaf atas ini apa? Ini perpindahan jadwalnya. Ya, saya tidak jamin apakah Selasa depan. Oh, Selasa depan insya Allah tidak ada, ya, tidak rapat. Jadi insya Allah Selasa depan itu berarti bisa jam 13.15. Insya Allah, ya. Saya ngajar sampai jam 13 soalnya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Sekali lagi saya minta maaf ya atas perpindahan jadwal ini sehingga berkurang waktunya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, cukup ya. Ada yang mau bertanya? Ya wes ya. Ya kenapa? Kurang jelas. Suaranya nggak terdengar. Pokoknya nanti minta dikirim share screen-nya aja. Ustaz, Silakan. untuk yang panjang kelas tadi caranya gimana ya, Ustaz ya? Ya oke. Sebentar, panjang kelas tadi berarti datanya saya share screen dulu aja. Saya share screen tadi. Iya nggak apa-apa. Saya screen aja. Nah, sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Nah, Ustaz. Yang mana? Yang Panjang kelas ini 52 sampai 58. Coba antum hitung 5. Semuanya 7 semua ya, Ustaz ya? Iya, harus sama, harus adil. Harus adil, semua 7. Enggak boleh enggak adil. Nah, kalau antum bertanya ini malah benar. Kalau antum bertanya apakah itu harus 7 semua? Iya. Jadi makanya kalau kita menggunakan cara pembuatan data kelompok untuk yang rumus-rumus yang ada di buku statistik itu ribet ya, 1,3 K ditambah 1,33 log N. Waduh, 1,33 log N. Ribet. Kalau di Ana Sudiono tidak mempermasalahkan itu. Yang penting harus isinya adil. Kalau ini 7 ya, yang pertama 7, yang kedua juga harus 7, yang ketiga juga 7 gitu aja. Nah, Ustaz. Dan yang penting data yang pertama dan yang terakhir itu sudah melingkupi semua data yang ada di data mentah. Ini kan termasuk data mentah ini. Ini data mentah ya, data mentah. Jadi yang penting itu adalah ini mentah ini terendahnya dan tertingginya itu tercakup di sini. Misalkan di sini terendahnya berapa di sini? Di 50 enggak? Di 50 terendahnya. Data terendah 50 ya. Berarti kalau data terendah 50, tertingginya di 99 ya. Berarti di sini nanti harus ada 50 ya. Ini 50. Bukan 52, 50. Di sini harus 99. Yang penting itu. Jadi tercakup di dalam tabel kelas, tabel data kelompok. Itu aja. Insya Allah ya. Ya wes, ya tanyakan itu ya. Ya, saya minta maaf. Jazakumullah khair atas kehadirannya.
Atas kesalahan saya salah kata atau bagaimana, saya minta maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Khairan. Wa jazakallahu khair. Barakallahu fiik.